Baik, Bapak Ibu dimanapun berada, kita dari tenaga penampung personal Kecamatan Laut Kabupaten Selatan, kita berada di salah satu desa Cedijeu, Kecamatan Laut Kabupaten Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Sekarang kita berada di lokasi BUMDes yang mana Kecamatan Lausa ini memiliki 23 desa. Dan sekarang hanya satu desa yang terdapat di Lausa, dan sebagian juga ada di selatan memang, tapi masih macet. Jadi ini perdana sekali kita berada di lokasi BUMDes dalam hal untuk menguji kelayakan air dan melihat fasilitas yang ada di BUMDes, khususnya BUMDes Cahaya Baru di Cedijeu. Untuk itu Bapak Ibu, sebelumnya mari kita lihat dan kita saksikan bagaimana perkembangan selanjutnya, dan satu adalah uji kelayakan dan fasilitas yang ada yang benar-benar dalam hal memajukan dan juga merupakan masa depan desa ini BUMDes. Jadi nama BUMDes ini adalah Cahaya Baru, dan mari kita saksikan bagaimana uji kelayakannya melalui berbagai alat yang disediakan. Dan untuk hal itu mari kita saksikan bersama. Dipanggil dari sini Amariski. Dalam hal kepengurusan BUMDes ini statusnya apa, Bang? Saya di sini dipercayakan selaku Direktur BUMDes Cahaya Baru Desa Cedijeu. Ya, udah lama Bang sebagai kepengurusan dalam BUMDes ini? Baru Pak, baru. Jadi kurang menjelang 2 bulan. Ya, jadi sebelumnya pengalaman Abang ini dalam kepengurusan sudah ada sebelumnya? Backgroundnya saya dulu pernah mengelola di bidang PPK Pak. Tim pengelola kegiatan, cuma kami lebih ke fisik, bangunan, dan infrastruktur. Oh, luar biasa Bang ya. Jadi hari ini sekarang kita dalam kegiatan apa untuk Ya, kebetulan hari ini kita mau menguji kelayakan konsumsi ke masyarakat mengenai tentang kualitas air yang akan kita coba nanti pasarkan ke masyarakat. Jadi dalam hal ini kita membutuhkan alat TDS ya? Ya, TDS sebagai pengukur pH air itu. Jadi apakah air yang kita coba konsumsi ini, apakah pH-nya layak konsumsi atau di angka berapakah pH air kita. Maka untuk referensi itu kita memberikan 3 perbandingan sumber air. Ada 3 sumber air. Ini adalah air kita. Iya. Air kita dari sini. Iya. Dan kita akan coba mengukur berapa pH-nya. Jadi sebelumnya Bang, sebelum kita tes sebagai untuk mengukur pH-nya, dari ketiga ini dari jenis air yang mana yang pertama kita ambil? Kalau sampel satu, yang satunya apa? Yang kedua, yang ketiganya apa? Baik, yang pertama ini adalah air kita, air yang kita produksi di BUMDes Cahaya Baru. Iya. Nah, yang kedua ini adalah air aqua. Ini yang kita beli di warung-warung atau di kios-kios. Kemudian yang ketiga ini adalah air sumur. Sumur ya. Air sumur yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat. Oke, baik. Langsung kita uji. Oke, baik. Kira-kira berapa pH yang dimiliki oleh produksi air kita. Ada 5. Iya, 5 ya. Ya. Coba dulu nampak. Oke, mantap. Oke, jangan cek dulu kembali. Lagi-lagi dicoba untuk memastikan berapa pH-nya. Lima ya, kurang nampak di sini ya. Gak apa-apa, nampak nanti. Hah? Nampak. Oke. Selanjutnya kita yang kedua untuk habis itu Bang. Langkah selanjutnya yang kita lakukan. Baik, langkah selanjutnya kita coba bandingkan dengan aqua. Oke, silakan yang sudah diproduksi oleh langsung diproduksi langsung dari brand aqua ya. Brand Aqua. Ini masih segel ya. Iya. Segel. Ori ya. Ori, kemudian kita tuangkan.
seukuran yang sama. Ini adalah sumber airnya adalah Aqua, Aqua, ini bahan perbandingan kedua. perbandingan kedua. Berapa 7? Ada 7 7. pH, Ya. pH-nya 7. Ah, 7. Itu artinya kita bandingkan kalau misalnya tadi 5 sama kita itu dari Cahaya Baru, barangkali belum lagi di apa namanya dimasak, enggak begitu. Kalau ini sudah diproduksi. Ya, sini sudah Makanya kan ada perbedaan begitu selisih. iya, selisih ada 2. Jadi kita 5 ini berarti kalau kadar pH-nya kita lebih rendah daripada produksi Aqua ini sendiri. Gitu. Nah, sekarang coba kita buktikan yang uji yang ketiga. Uji yang ketiga ini adalah sumber airnya dari sumur yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Ya, kita coba percobaan yang ketiga. Oke. Dan hasilnya 35,7. Iya. Ini Di bawah ya. ini berarti dari air sumur. Tidak bisa dikonsumsi. Nah, jadi secara kalau mau kita buat di dalam kemasan ataupun isi ulang, ini tidak bisa kecuali dengan proses-proses yang dilalui oleh mesin. Ya. Jadi dari ketiga ini kira-kira bagaimana menurut Bapak ketika kita sudah mengetahui ada perbandingan dari ketiga ini, apa yang harus dilakukan untuk kita berharap walaupun tidak seperti hanya Aqua itu, supaya juga kan dari Cahaya Baru di Depok kita berkembang dari Baik Pak, terima kasih. Sebenarnya kita sangat juga bersemangat bahwasanya tidak hanya depot kita ini atau BUMDes kita ini yang bergerak di bidang depot ini tidak hanya bergerak di bidang isi ulang saja, tetapi kita juga berupaya ke depan dengan bersinergi dengan pimpinan pemerintahan desa, kemudian seluruh leading sektor yang terkait di dalam hal ini. Kita akan berupaya untuk membuat kemasan-kemasan seperti Aqua Gelas, jenis kemasannya seperti gelas dan jenis kemasannya seperti botol gitu Pak. Jadi karena seperti yang kita ketahui juga pH-nya sangat memungkinkan untuk kita buat kemasan-kemasan yang istilahnya bisa kita salurkan atau distribusikan ke daerah-daerah yang lebih jauh, bahkan mungkin kita bisa menjadi supply ke daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan atau kekurangan air minum untuk yang layak konsumsi. Terima kasih. Selanjutnya Pak, kan kira-kira dalam tahapan untuk akan beroperasi ini BUMDes Cahaya Baru dalam bentuk Depok, kira-kira ada nggak kendala-kendala? Kendala yang signifikan sih sebenarnya nggak ada Pak, cuma ada beberapa hal yang memang perlu juga kami sampaikan dari pengurus BUMDes. Pertama sekali ini mengenai tentang launching ya. Mungkin kita akan istilahnya launching itu sebagai media untuk promosi atau pemberitahuan ke masyarakat biar air ini diketahui oleh khalayak ramai gitu. Bahkan kalau bisa bukan hanya di ranahnya kecamatan kita ini, bahkan seluruh Pulau Nias, ya seluruh di Pulau Nias ini harus mengetahui. Itu harapan kita, harus mengetahui bahwasanya air kita ini memang betul-betul layak konsumsi. Itu berarti fungsi dari launching itu sendiri. Nah, kemudian persiapan-persiapan yang harus kita lakukan memang sebelum launching itu ada beberapa hal, termasuk mungkin persiapan tempat. Nah, karena tempat kita juga sebenarnya masih belum dalam keadaan 100% Pak. Nah, dalam pembenahan. Kemudian juga termasuk transportasi kita untuk saat ini kita hanya mau menggunakan 1 unit beca, sepeda motor beca, dan kemudian ya kalau untuk kita menjangkau jarak yang jauh dan kuotanya banyak itu sangat tidak maksimal begitu Pak. Nah, kemudian untuk uji kelayakan ataupun uji lab yang akan kita juga meminta itu sebagai suatu dasar juga kita untuk launching mengenai tentang surat izin dari BPOM itu sendiri, kemudian dari MUI itu juga yang akan coba kita kejar. Semoga
dengan keadaan nanti sehat, tidak ada kendala, ini bisa terselesaikan dalam waktu yang dekat. Sebelum luncur. Oke Pak, yang terima. Jadi udah berapa unit yang sudah disediakan dari Naik? Satu unit. Satu becak, Satu unit sepeda motor itu sekaligus dengan becaknya, maksudnya dengan satu ganti rangkap aja dirangkap. Nah, jadi yang dari yang disupport atau yang didanai oleh dari dana desa itu satu unit sepeda motor beserta dengan gandingannya. Jadi itu yang untuk saat ini yang kita coba untuk kita fungsikan sebagai media transportasi kita. Jadi dalam jangka tahun ini harapan selain daripada motor yang sudah disediakan oleh dana desa dan oleh BUMDes, kira-kira harapan ke depannya, tahun ke depannya, kira-kira fasilitas apa yang harus digunakan? Selain kalau misalnya kita berpikir masalah akomodasi untuk transportasi pemasaran tentang masalah Depok satu becak, barangkali kopsnya tadi Nias, barangkali saya pikir tidak jajan kok. Kira-kira 1 tahun ini harapan kita besar kita, apa yang harus mesti disediakan fasilitas? Sebenarnya sih kalau dari kami pengurus, kami sangat mengharapkan fasilitas-fasilitas yang lebih ataupun yang bisa dijangkau untuk jarak jauh dan kuotanya lebih banyak, seperti mobil pick up. Nah, tapi dalam hal ini mungkin ketika kami mengajukan itu ke desa, karena kegunaan dana desa itu juga tidak hanya diperuntukkan untuk BUMDes itu sendiri. Nah, banyak hal-hal yang memang diperlukan seperti penanganan COVID, DLT dan yang lain-lain. Tapi melalui ini juga kami harapkan kiranya ada instansi-instansi yang memang memperhatikan lah. Kami mengharap ada instansi-instansi yang bisa memperhatikan bagaimana kemajuan BUMDes ini, sehingga tidak terkendala mengenai proses pemasaran, karena langkah yang bisa mendukung proses pemasaran itu adalah termasuk salah satunya alat transportasi yang memang bisa kita tempuh dengan jarak-jarak yang jauh gitu. Ini harapannya mudah-mudahan instansi terkait ataupun instansi yang terkait mengenai ini ya bisa juga memperhatikan kita lah gitu Pak. Oke. Baik Pak, terima kasih. Nanti kan sebelumnya Pak kan kita coba nanti masing-masing fasilitas yang sudah sedia itu boleh kita cek masing-masing. Boleh. Oke, saya dulu Pak. Kasih dulu ya Pak ya. Oke Bapak Ibu, kita sekarang sudah siap wawancara dengan pengurus atau direktur BUMDes Cahaya Baru Depok TTJU. Jadi ini alat yang digunakan tadi untuk mengukur pH, yaitu dengan alat ini namanya TDS. Ya, kita tadi udah bandingkan, ada 3 tadi perbandingan kita itu sebanyak 3. Itu yang pertama adalah melalui ini Depok dari Cahaya Baru yang dimiliki oleh BUMDes TTJU. Yang kedua tadi adalah kita cek dengan aqua yang murni yang sudah langsung siap diproduksi atau dikonsumsi oleh manusia kita sendiri. Yang ketiga adalah air sumur, yaitu perbandingan kayaknya ada 5, ada 7 sekian, dan ada juga 2, jadi tinggal nanti pada pemasaran Depok ini untuk khususnya desa TTJU Cahaya Baru, saya akan percaya juga dengan kita udah naik ke pengurus, dan kita nanti juga akan tanya kepada pemerintahan desa bagaimana tanggapan dan perkembangan tahapan selanjutnya untuk mengembangkan usaha BUMDes ini. Demikian dan terima kasih. Yahoo.